Baik, untuk bangunnya jamaah Bapak di Kani Sinji, belum mata pelajaran bahasa Lampung. Di dija Bapak agak ngejelasko cuti tentang sesikun, pemahaman, penganalisisan dan pengidentifikasian sesikun. Yang pertama ialah pemahaman teks sesikun dengan kaidah-kaidahnya beserta penganalisisannya atau penguraiannya. Teks sesikun merupakan teks atau tulisan yang berisi peribahasa dalam bahasa kias. Fungsinya sebagai alat pemberi nasihat, petuah. Dalam peribahasa Melayu disebut bidal. Ada kalanya untuk sindiran, bahkan celaan. Dalam peribahasa Melayu disebut pepatah. Bisa juga untuk perbandingan atau menggunakan kata seperti ibarat, umpama. Kalau dalam dialek A itu gegoh, kalau dalam dialek O itu gege. Sering disebut perumpamaan atau ibarat. Bisa juga pemberi motivasi atau dorongan semangat, olok-olok, pujian atau pemanis dalam bahasa yang disebut pemeo. Kemudian selanjutnya itu contoh sesikun. Sesikun atau peribahasa yang berisi nasihat atau tetuah itu seperti kalau dalam dialek A, si tuha malah cawa, si sana malah kiwa. Kalau dalam dialek O, sai tuho malah cawo, sai sana malah kiwa. Yang berarti yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Maksudnya adalah pandai-pandailah dalam menempatkan diri, saling menyadari posisi masing-masing. Kemudian jika dalam dialek A, mak patoh, ki lemoh, mak pegat, ki kendur. Kalau dalam dialek O, mak pateh, lamun lemah, mak pegat, lamun kendur. Artinya adalah tidak patah jika lemah, tidak putus jika kendur. Nah, maksud dari ini semua yaitu sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi jika pandai mengendalikan diri. Kemudian sesikun atau peribahasa yang berisi sindiran atau celaan terhadap keadaan seseorang. Dialek A, belah wai belah asahan, lading pagun mak tajam. Dialek O, gelik wai gelik asahan, skin pagun mak tajam. Artinya habis air habis asahan, pisau masih tidak tajam. Nah, maksudnya adalah telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh. Dialek A, bung mak jawo anjak rumpun. Dialek O, bung mak jawe anjak rupur. Artinya rebung tidak jauh dari rumpun. Maksudnya adalah sifat atau kelakuan anak biasanya tak jauh berbeda dari kelakuan orang tuanya. Kemudian sesikun atau peribahasa yang berisi perbandingan. Ada yang disebut perumpamaan menggunakan kata dalam dialek A itu gegoh dan O gege, yang berarti seperti, bagaikan, membandingkan keadaan benda-benda sekitar dengan keadaan atau kelakuan manusia. Seperti dialek A, gegoh kuyu jama kucing. Jika dalam dialek O, gegeh aseo jamo kucing. Artinya adalah seperti anjing dengan kucing, yang bermakna jika berdekatan mereka akan selalu bertengkar. Kemudian selanjutnya dalam dialek A, gegoh wai di bulung tales. Dialek O, gegeh wai di bulung tales. Artinya adalah bagaikan air di daun talas atau keladi. Nah, maksudnya tidak punya pendirian dan sulit untuk diatur. Dari contoh sesikun memiliki catatan, selain sesikun yang berisi perumpamaan, ada juga sesikun yang berisi ibarat, yaitu perumpamaan yang memiliki penjelasan seperti dalam dialek A, goh ilmu pagi tambah ngisi tambah ngekunduh. Jika dalam dialek O, goh ilmu pagi tambah ngesei tambah sungguh. Artinya adalah seperti ilmu padi tambah berisi maka akan tambah perunduk. Nah, maksudnya tidak sombong meskipun ilmu, kekayaan atau pangkatnya bertambah ataupun di atas orang lain. Kemudian lagi dialek A, goh munjal wai pakai salam, badan palai mak ngidok hasil. Dalam dialek O, goh ngatet wai pakai bayu, badan keleh mak mako akit. Artinya adalah seperti mengunjal air pakai keranjang, badan letih tidak ada hasil. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan dengan susah payah tidak sedikit pun mendapatkan hasil.
Kemudian sesikun atau peribahasa yang berisi motivasi atau dorongan pemberi semangat atau pemeo. Dalam dialek A, pangkak mi tuan lebay cadang pai mami beti. Dalam dialek O, pakak no tuan lebay cadang pai mangoi wawai. Artinya adalah perjalanan tuan lebay rusak dahulu baru bagus. Maksudnya, untuk berhasil biasanya harus berkorban dahulu atau bersusah-susah dahulu. Khusus bahasa sesikun ini, pemahaman dan penganalisisan disatukan. Ketika Anda memahami atau menerjemahkan termasuk proses memahami, lalu Anda menganalisis atau menjelaskan maksud peribahasa atau sesikun itu. Kemudian selanjutnya pengidentifikasian teks sesikun sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang berhubungan dengan keadaan seseorang. Peribahasa yang berhubungan dengan keadaan seseorang setelah kita identifikasi ternyata terdapat pada pepatah, perumpamaan, dan juga ibarat ataupun pemeo. Misalnya ada orang yang banyak berbicara tapi tidak berisi. Ia tidak mengerti apa-apa tentang pemeonya. Contohnya dalam dialek A, wai buhya tanda mak dalom. Dalam dialek O, wai limba tanda mak ralem. Artinya air beriak tanda tak dalam. Maksudnya adalah banyak bicara tapi tidak berisi. Itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tapi sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong kepada kalian semua untuk memberikan satu contoh sesikun sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Saya Pak. Baik, silakan Muhammad Aris. Ini sudah banyak di masyarakat Lampung peribahasa terkait dengan sesikun. Kaca mati mandikah, jako uhi kena jajah. Artinya itu lebih baik kita mandi darah daripada hidup dijajah. Lebih baik berjuang untuk mempertahankan kebebasan dan martabat meskipun harus berkorban nyawa daripada hidup dalam penindasan. Oke, bagus. Beri aplaus kepada saudara Aris. Baik, selanjutnya silakan Sipa Maharani. Ya Pak, saya ada contoh sesikun. Misalnya dalam kalimat mak kapan ganta lagi, mak ham siapa lagi. Yang artinya kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Oke, bagus. Kasih aplaus buat kita. Baik, mungkin saya harap kalian semua sudah paham ya apa itu sesikun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.